Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, apa kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar dengan saya, Bapak Ma'ruf Yuniarno. Anak-anak kreatif, kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik, yang pertama kita akan mengkaji tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama, Rasul yang kita idolakan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki gelar Al-Amin. Tahukah kalian apakah Al-Amin itu? Al-Amin adalah dapat dipercaya. Kalian masih ingat? Ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Salah satunya adalah amanah. Hal ini terkait dengan kisah. Pada saat itu di daerah Mekah pernah terjadi banjir yang sangat besar. Sehingga rumah-rumah roboh, bahkan Ka'bah pun menjadi rusak. Akhirnya bahu-membahu masyarakat Mekah melakukan pembangunan kembali Ka'bah. Nah, tiba saatnya peletakan kembali Hajar Aswad. Semua bersikukuh, semua egois ingin meletakkan batu istimewa itu ke tempat semula. Akhirnya ada salah seorang tetua kabilah menyampaikan idenya. Wahai para tetua kabilah, wahai para kelompok-kelompok kabilah, daripada kita berselisih, bertengkar untuk meletakkan Hajar Aswad ini, mari kita adakan sayembara. Besok hari, siapa yang bisa meletakkan Hajar Aswad ini dan dia masuk pertama kali ke dalam masjid, maka dia menjadi orang yang diperbolehkan untuk meletakkan kembali. Nah, akhirnya Rasulullah meletakkan Hajar Aswad karena beliau masuk pertama kali ke Masjidil Haram. Nah, itulah sebuah sosok Nabi Al-Amin. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat penyayang. Beliau menyayangi terhadap anak-anak, terhadap keluarga, orang tua, bahkan masyarakat. Anak-anak kreatif. Yang ketiga, Rasulullah itu sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan kita ada air, ada tanah, ada batu, semuanya harus senantiasa kita sayangi. Kita harus peduli menjaga kebersihan lingkungan dan alam sekitar. Kemudian selanjutnya, keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Maknanya apa anak-anak? Rahmat bagi semesta alam adalah kehadiran Nabi Muhammad senantiasa memberikan kebahagiaan kepada setiap manusia, kepada setiap makhluk, bahkan di seluruh alam, baik alam manusia, alam jin, maupun alam-alam yang lain. Semuanya sangat mengistimewakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini adalah sesuatu yang penting sekali kita pahami. Dari runtutan keteladanan sikap dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semestinya sebagai anak Muslim harus senantiasa mencontoh dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kreatif, yang kedua,
keteladanan dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, kita ketahui selepas Rasulullah wafat, umat Islam dipimpin oleh 4 khalifah yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, kita akan lihat bersama-sama, kita akan kaji 4 khalifah tersebut berdasarkan keteladanannya. Yang pertama, coba khalifah siapa? Ayo anak-anak. Betul, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sosok yang luar biasa anak-anak. Dalam memimpin masyarakat Islam, beliau senantiasa mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Beliau senantiasa perhatian, peduli terhadap masyarakat miskin. Pernah suatu ketika anak-anak, Abu Bakar As-Siddiq mendengar tangisan dari sebuah rumah yang jauh dari pusat kota. Ketika itu Abu Bakar sedang berjalan-jalan di malam hari. Dia mendekati rumah itu. Setelah dia dengar, ternyata ada sebuah percakapan. Apakah percakapan itu? Ternyata ada keluarga miskin yang hari itu tidak bisa makan. Kenapa? Karena ekonominya sangat lemah. Nah, mendengar seperti itu, beliau langsung meneteskan air mata. Sangat-sangat merasakan kepedihan rakyatnya. Setelah itu, beliau pun kembali ke istana. Beliau kembali ke rumahnya dan menyiapkan bahan makanan untuk dikirim kepada orang miskin tersebut. Itulah sikap perilaku Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak pernah sombong. Anak-anak kreatif, salah satu jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yakni mendirikan Baitul Mal. Luar biasa. Apa itu Baitul Mal, anak-anak? Ya, kalau sekarang mungkin disebut dengan istilah lembaga keuangan negara. Nah, zaman dulu Abu Bakar sudah berinisiatif sampai sangat inovasi sehingga membuat Baitul Mal. Yang kedua, khalifah siapa namanya? Bagus. Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab adalah sosok yang pemberani, tegas, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dia dikenal dengan sosok yang sederhana, anak-anak. Kalian sebagai anak muslim tentunya sebelum mengidolakan karakter-karakter yang sekarang, idolakan terlebih dahulu tokoh-tokoh seperti Umar bin Khattab dan Khulafaur Rasyidin yang lain. Anak-anak semuanya, terkait dengan Umar bin Khattab, beliau pernah suatu ketika memiliki ide yang luar biasa sehingga sampai hari ini masih digunakan oleh kita. Apa itu? Penetapan kalender Islam. Sampai saat ini umat Islam masih menggunakan kalender Islam. Itu atas jasa Khalifah Umar bin Khattab. Anak-anak semuanya, inilah contoh pemimpin yang memiliki gagasan brilian, gagasan cemerlang. Saya yakin, Bapak yakin, kalian pasti menjadi anak muslim yang cerdas, yang brilian, yang kreatif, bisa meniru Khalifah Umar bin Khattab. Anak-anak kreatif, selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, siapa beliau? Beliau dikenal dengan orang yang kaya tetapi pandai bersyukur. Apa artinya? Orang kaya yang pandai bersyukur adalah orang kaya yang tidak terikat dengan kekayaannya. Beliau dermawan, setiap dia memiliki harta, dia tidak memilikinya sendiri. Beliau yakin karena hartanya milik Allah, harus diperuntukkan di jalan Allah. Itulah orang kaya yang senantiasa bersyukur.
Bapak doakan kalian semuanya menjadi anak-anak yang kuat. Kuat fisiknya dan kuat amalnya serta kuat hartanya. Agar menjadi anak-anak yang hebat yang suatu saat nanti seperti Khalifah Utsman bin Affan. Yang kaya tapi juga pandai bersyukur. Jasa Utsman bin Affan, anak-anak semuanya, beliau adalah khalifah yang memberikan standar terhadap mushaf Al-Quran. Kita baca Al-Quran setiap pagi, sore, bahkan malam hari dengan sebuah buku itu adalah jasa dari Utsman bin Affan. Beliau melakukan kodifikasi Al-Quran. Apa itu? Pembukuan Al-Quran. Bayangkan anak-anak, kalau zaman itu, ketika zaman kenabian, Al-Quran itu ditulis dalam pelepah kurma, ditulang-tulang, di batu, berserakan. Akhirnya kalau tidak dikumpulkan dan tidak dijadikan menjadi sebuah buku, sulit bisa terdokumentasi. Kita bersyukur kita dulu pernah ada khalifah yang bernama Utsman bin Affan. Idenya hebat, mengumpulkan Al-Quran dibukukan menjadi satu buku yang berurutan. Bahkan terkenal dengan istilah Mushaf Utsmani. Yang asli masih ada loh anak-anak. Yang asli sekarang disimpan di museum di negeri Turki sana. Ada juga jasa Khalifah Utsman bin Affan yang sampai saat ini juga menjadi karya monumental, yakni melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi anak-anak berada? Betul, Masjid Nabawi ada di Madinah, Madinatul Munawwarah. Baik, selanjutnya yang keempat. Khalifah yang keempat yang harus kita teladani adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak kreatif, Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang cinta ilmu. Beliau senantiasa punya minat yang luar biasa terhadap ilmu. Khalifah Ali bin Abi Thalib cerdas, cakap, hebat, kreatif. Nah, saya yakin kalian mengidolakan beliau. Beliau masuk Islam pada usia anak-anak. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki inisiasi besar, memiliki cita-cita besar dalam membangun peradaban umat Islam. Akhirnya beliau menjadikan kota Kufah. Nah, kota Kufah kalau sekarang adalah di Irak. Menjadikan kota Kufah sebagai pusat peradaban ilmu. Akhirnya sampai saat ini kota Irak masih dikenang sebagai kota munculnya ilmuwan-ilmuwan Islam. Beliau adalah salah satu khalifah yang cerdas sehingga beliau bisa menyajikan, mengkonstruk, membuat sebuah ilmu bahasa yang namanya ilmu bahasa Arab dalam konteks ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu tata bahasa Arab. Nah, anak-anak kreatif, itulah kehebatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Anak-anak kreatif, dari pemaparan Bapak tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwa kita mestinya meneladani Rasulullah, junjungan kita. Yang kedua, kita juga harus meneladani sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak kreatif, sebagai penutup, Bapak menyampaikan pesan untuk kalian di rumah. Pertama, jagalah kesehatan kalian. Makan makanan yang bergizi. Istirahat harus cukup. Dan gunakan masker saat keluar rumah. Ingat,
jangan nonton YouTube semaunya. Nah, nontonlah YouTube didampingi oleh orang tuamu atau oleh gurumu. Nah, jangan lupa tetap kalian semangat untuk belajar. Dalam hal ini, untuk belajar di rumah, kalian bisa nonton YouTube Ruang Siar Guru. Jangan lupa like, share, subscribe channel Ruang Siar Guru. Itu saja anak-anak, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kita amalkan. Terima kasih. Dari Bapak cukup sekian. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.